Shalom, Jemaat Gereja Dayak Borneo Sebaot Ngabang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kita. Kita percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami percaya Tuhan, bahwa bukan karena kekuatan kami boleh ada pada saat hari ini Tuhan, tapi oleh karena anugerah-Mu yang melimpah atas hidup kami Tuhan. Layaklah puji-pujian kami bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu, demikian jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu,
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, Gereja Dayak Borneo Jemaat Sebaot Ngabang, dan semua anak Tuhan yang sedang menyaksikan pelayanan ini. Shalom, Tuhan memberkati. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk kesempatan ini. Engkau masih memberikan kepada kami waktu untuk memuliakan namamu. Dan tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah isi hatimu, adalah kebenaran yang akan membenarkan kami, yang akan membebaskan kami, yang akan meneguhkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, oleh karena itu kami mohon kekuatan daripada Engkau untuk memampukan kami, memberikan hati kami sepenuhnya kepada Engkau, memberikan perhatian kami sepenuhnya kepada firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan kami mampu melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal di sekitar kita yang membuat kita menjadi gelisah, membuat kita menjadi cemas dan takut. Bencana alam, gempa bumi, bahkan situasi politik bangsa yang tidak menentu, yang seakan-akan tidak memberikan jaminan keamanan kepada kita. Semenjak akhir tahun 2019 sampai hari ini, COVID-19 mewabah di seluruh dunia, di Indonesia, bahkan di daerah kita. Ada banyak orang yang telah meninggal, bahkan ada banyak orang yang harus dirawat karena terpapar COVID-19. Muncul pertanyaan dalam benak kita. Adakah harapan bagi kita untuk bebas dari semua masalah ini? Untuk itu, mari kita belajar satu bagian firman Tuhan yang akan menguatkan kita dan yang akan meneguhkan kita. Mari kita membuka Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Saya akan bacakan bagi kita semua. Matius 6 ayat yang ke-25. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita adalah pengajaran Yesus Kristus kepada murid-muridnya supaya tidak khawatir dalam menjalani hidup karena kasih karunia Allah, Bapa yang baik, melampaui akal dan pikiran manusia. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah janganlah khawatir. Kekhawatiran adalah perasaan takut terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Orang yang khawatir memberikan perhatiannya kepada hal-hal buruk
yang seakan-akan terjadi dalam waktu-waktu berikutnya. Orang yang khawatir memberikan semua perhatiannya untuk memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi di masa yang akan datang, sehingga mulai gelisah, mulai khawatir, mulai takut, mulai cemas, tidak tenang, bahkan sulit untuk tidur. Apabila keadaan ini tidak diatasi dengan baik, maka akan meningkat menjadi stres, depresi, bahkan akan mengalami gangguan mental lainnya. Oleh karena itu, di dalam pembacaan kita, Tuhan Yesus tahu bahwa situasi batin murid-murid ketika itu, mereka sedang khawatir, mereka sedang gelisah, mereka sedang takut. Ketika mereka mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-19, pasal yang ke-6. Supaya murid-murid tidak mengumpulkan harta di bumi, karena harta di bumi ngengat dan karat akan menghabiskannya, dan pencuri akan mengambilnya. Tuhan Yesus memerintahkan supaya murid-murid mengumpulkan harta di sorga, harta yang kekal. Ketika mendengarkan hal itu, murid-murid mulai khawatir. Mereka mulai berpikir, kalau tidak mengumpulkan harta di bumi, lalu bagaimana harus makan, bagaimana harus minum, dan bagaimana harus berpakaian. Tuhan Yesus tahu. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-25, Tuhan Yesus katakan, karena itu janganlah khawatir akan hidupmu. Pernyataan ini diulangi sebanyak 4 kali. Maka pernyataan ini adalah hal yang sangat penting, yang menjadi penekanan. Janganlah kamu khawatir. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang akan engkau minum, makan, dan pakai. Tuhan Yesus tahu betapa indahnya, betapa pentingnya, betapa bahagianya ketika kita terbebas dari rasa khawatir. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus meminta kita supaya kita tidak khawatir? Hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari pembacaan kita, Tuhan Yesus meminta supaya kita tidak khawatir karena kita memiliki Allah Bapa yang Maha Baik. Di dalam ayat 32b, Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebab Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semua yang kita perlukan, makan, minum, pakaian, pendidikan, keamanan, dan juga kesehatan, Bapa di sorga tahu. Dan kerinduan, bahkan kebahagiaan Bapa di sorga adalah memenuhi setiap kebutuhan anak-anaknya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki Bapa yang baik. Oleh karena itu tugas kita adalah berdoa dan bekerja. Kita mendoakan apa yang akan kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Bagian Tuhan adalah Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Di dalam ayat 26 sampai ayat yang ke-30, Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa burung di udara, rumput dan bunga yang tidak bekerja diberi makan, dipelihara dan didandani oleh Tuhan. Saudara, burung, bunga dan rumput adalah ciptaan Allah yang paling rendah.
Oleh karena itu di dalam ayat 26 Tuhan mengatakan, bukankah kamu lebih berharga dari semua itu? Bahkan di dalam ayat yang ke-36 Tuhan memberikan penekanan bahwa Allah terlebih lagi mendandani kamu. Saudara, ciptaan Tuhan yang paling rendah saja Tuhan pelihara, apalagi kita manusia. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia, karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka manusia jauh lebih berharga dan lebih penting bagi Allah dibanding ciptaan yang lain. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, janganlah khawatir akan hidup kita. Karena Allah kita adalah Allah Bapa yang maha baik. Bapa yang memiliki kebahagiaan ketika memenuhi seluruh kebutuhan anak-anaknya. Kalau Bapa dunia saja tahu memelihara, mencukupi kebutuhan hidup anaknya, apalagi Bapa surgawi. Bapa yang sudah menciptakan kita, Bapa yang sudah memelihara kita, Bapa yang menuntun kita, Bapa yang senantiasa menjaga dan melindungi kita, tidak akan pernah membiarkan kita hidup di dalam kekhawatiran. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur kepada Bapa di surga, karena Bapa adalah Allah yang luar biasa. Jangankan kebutuhan kita, dirinya saja sudah dikorbankan untuk kita. Darahnya dicurahkan untuk kita. Yesus sudah mati, bangkit, dan naik ke surga menyediakan tempat untuk kita. Maka jangan khawatir, jangan takut, karena Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan, pakaian, makanan, minuman, pendidikan anak-anak, kesehatan, rasa aman, semuanya ada di tangan Tuhan, dan Tuhan menyediakannya untuk kita. Oleh karena itu, bersyukur kita memiliki Allah yang baik. Dalam menghadapi wabah corona ini, kita berusaha, kita berjuang bersama-sama. Kita memastikan bahwa diri kita tetap dalam keadaan yang aman dan sehat. Selebihnya, Tuhan yang akan melindungi kita, membebaskan kita dari COVID-19. Ini adalah poin yang pertama. Mengapa Tuhan meminta kita supaya jangan khawatir? Karena kita memiliki Allah yang maha baik, Allah yang tahu semua yang kita perlukan, dan Allah yang merasakan kebahagiaan ketika memenuhi kebutuhan kita anak-anak. Hal yang kedua, mengapa Tuhan Yesus meminta kita untuk jangan khawatir? Karena kekhawatiran adalah hal yang tidak bermanfaat. Di dalam ayat 27, Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Artinya, kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah kita dan tidak akan menambah sehasta saja jalan hidup kita. Kekhawatiran tidak dapat mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang khawatir membuat dirinya takut terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi di hari esok. Energinya banyak terkuras untuk sesuatu yang belum tentu terjadi. Orang yang khawatir sedang menakut-nakuti dirinya. Tuhan sudah menentukan jalan hidup kita.
kapan lahir, hidup, dan kapan meninggal, semuanya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kekhawatiran tidak mampu mengubah keadaan kita, tidak dapat menambah sehasta saja jalan hidup kita, tidak dapat mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kekhawatiran adalah hal negatif yang berdampak negatif. Orang yang khawatir tidak mampu berpikir tentang solusi bagi masalahnya. Hidupnya hanya fokus kepada masalah yang belum tentu terjadi, sehingga dalam bayangannya itu masalah seakan-akan begitu besar, bahkan membesar-besarkan masalah yang belum tentu terjadi di waktu-waktu berikutnya. Beberapa tahun yang lalu ada berita di televisi, ada ibu yang memberikan racun kepada anak-anaknya sehingga sekitar 3 anaknya meninggal, dan ibu ini juga meminum racun sehingga ibu ini juga meninggal. Kenapa sampai hal ini terjadi? Karena khawatir tentang hidup. Takut anak-anaknya tidak bisa sekolah. Takut anak-anaknya tidak bisa makan, minum di hari-hari selanjutnya. Sehingga ia memilih untuk membunuh anak-anaknya dan juga bunuh diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran tidak dapat mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Kekhawatiran hanya membuat kita menjadi orang-orang yang tidak berpengharapan. Kekhawatiran membuat kita tidak bahagia. Kekhawatiran membuat kita memandang masalah kita begitu besar, tidak ada solusi, membuat kita takut, kita gelisah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Kekhawatiran tidak berguna sama sekali. Kekhawatiran tidak ada manfaatnya sama sekali. Di dalam ayat yang ke-34, firman Tuhan berkata, hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya, setiap hari ada kesusahannya masing-masing. Orang yang khawatir sedang menambah kesusahan hari ini. Seharusnya dengan kekuatan Tuhan kita melewati kesusahan kita hari ini. Tetapi karena kekhawatiran melanda hidup kita, maka kesusahan hari esok menjadi beban yang kita pikirkan hari ini. Sehingga hari ini beban kita menjadi bertambah. Karena kita memikirkan, kita takut kepada kesusahan hari esok yang seharusnya kita hadapi, kita lewati bersama Tuhan di hari esok. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kekhawatiran tidak memberikan perubahan yang positif kepada kita. Dalam menghadapi hidup kita, kita harus tahu bahwa setiap hari ada kesusahannya masing-masing. Jangan menambah kesusahan kita hari ini dengan memikirkan seakan-akan ada kesusahan besar, ada masalah besar yang akan kita hadapi di masa depan yang belum tentu akan kita hadapi. Oleh karena itu, mari percayalah kepada Tuhan. Perintah Tuhan kepada kita supaya kita tidak khawatir.
Karena kekhawatiran hanya menghabiskan energi kita, hanya menghabiskan perhatian kita kepada masalah yang pada akhirnya kita menjadi tidak bahagia, kita menjadi tidak tenang karena kita ada dalam tekanan ketakutan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, alangkah bahagianya kita ketika kita bebas dari kekhawatiran. Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang tahu, dan Allah yang akan memenuhi setiap kebutuhan hidup kita. Oleh karena itu, janganlah khawatir. Ini adalah hal yang kedua. Yesus meminta kita supaya jangan khawatir, karena kekhawatiran adalah hal yang tidak bermanfaat. Hal yang ketiga, mengapa Yesus meminta kita supaya jangan khawatir? Karena khawatir adalah sikap dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat ke-30 firman Tuhan berkata, "Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?" Hanya orang yang kurang percaya kepada Tuhan sajalah hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran. Orang yang khawatir fokusnya hanya kepada persoalan. Orang yang kurang percaya kepada Tuhan, hidupnya selalu dikuasai oleh rasa takut tentang sesuatu yang belum tentu terjadi. Oleh karena itu, orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan adalah Allah Maha Besar yang melebihi masalahnya, akan terlepas dari masalah. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Orang yang sungguh-sungguh menaruh harapannya kepada Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh menaruh harapannya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menempatkan Tuhan di atas masalahnya, orang yang sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus adalah Allah Maha Kuasa, yang akan diberkati oleh Tuhan. Masalahnya akan selesai. Seluruh kebutuhan hidupnya akan dicukupkan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-33, Matius 6 ayat yang ke-33, firman Tuhan berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya kita mengutamakan Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan, hidupnya pasti tidak akan khawatir, karena dia percaya bahwa Allah yang disembah adalah Allah Maha Kuasa, Allah yang telah memberikan hidupnya untuk kita. Maka Allah yang kita sembah itu akan menyelesaikan setiap persoalan hidup kita. Hal penting yang harus kita lakukan adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Andalkanlah Tuhan dalam hidup kita. Maka
Tuhan akan memberkati kita. Orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya pasti diberkati Tuhan, sehingga ia tidak akan khawatir. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus hidup berkenan kepada Tuhan. Sampai hari ini, kita masih berjuang untuk melawan wabah virus corona bersama saudara sebangsa dan setanah air. Kita percaya bahwa wabah corona akan berakhir karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, meluputkan kita dari wabah ini. Hal yang harus kita lakukan adalah mari kita utamakan Tuhan. Mari kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak atas hidup kita. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Janganlah khawatir akan hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu boleh mendapat tempat di hati kami, boleh bertumbuh, berbuah. Biarlah kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dalam menghadapi virus corona, wabah corona yang ada di Indonesia, di dunia, bahkan di daerah kami, Kalimantan Barat. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bebaskan kami, bebaskan bangsa kami dari virus ini, dari wabah ini ya Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Allah Maha Kuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang mampu meluputkan, membebaskan dunia, membebaskan bangsa kami, membebaskan daerah kami, dan membebaskan kami dari wabah ini. Tuhan memberkati pemerintah dan tim medis dalam menangani wabah corona ini. Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, pengertian, berikan ketabahan dalam memerangi virus ini. Tuhan menolong pemerintah kami dan tim medis yang ada di garda terdepan. Tuhan menolong mereka, lindungi mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat Gereja Dayak Borneo, jemaat Sebaot Ngabang yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau melihat pergumulan hidup mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya waktu-Mu adalah yang paling tepat untuk Engkau memenuhi dan menjawab setiap pergumulan mereka. Dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Yang dalam keadaan kekurangan, Tuhan cukupkan mereka. Semua yang dibutuhkan oleh mereka, Tuhan penuhi, Tuhan cukupkan. Kami percaya kepadamu sebagai Allah kami, Allah yang hidup. Oleh karena itu kami tidak khawatir ya Tuhan. 100% iman kami taruh kepada Engkau. Karena Engkau Allah Maha Kuasa, Allah yang telah menciptakan kami, Allah yang telah memelihara kami, Allah yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pulang ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.
Lakukanlah firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati. Shalom.